aja nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni, perwakilan dari kelompok 1, akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, Wahyuni. Yang kedua ada Muhammad Amir Masyudi. Yang ketiga ada Meta Agripa Manulang. Yang keempat ada Alif Fadila. Yang kelima ada Muhammad Faisal Mahendra. Dan yang terakhir ada Selena Anastasia Manoso. Bapaknya nih. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai Cars, Merin, dan Eulian. Next. Oke, slide pertama akan dijelaskan oleh Alif Fadila. Jadi saya akan menjelaskan tentang apa itu Cars, apa itu bentuk lahan Cars. Cars berasal dari bahasa Jerman yang diturunkan dari bahasa Slovenia, Kras, yang artinya lahan gersang berbatu. Istilah Kars dalam terminologi ilmu kebumian mengandung makna sebagai suatu bentang alam yang secara khusus berkembang pada batuan yang mudah larut, utamanya pada batuan karbonat, karena proses karstifikasi yang berjalan selama waktu dan ruang geologi yang tersedia. Next. Yang selanjutnya ada Kars. Kars dicirikan oleh Haryono dan Aji tahun 2013. Yang pertama, terdapat cekungan tertutup dan lembah kering dalam berbagai ukuran dan bentuk. Yang kedua, tidak terdapat pengaliran atau sungai permukaan. Yang ketiga, terdapat gua dari sistem pengaliran bawah permukaan tanah. Next. Selanjutnya ada faktor-faktor terbentuknya sebuah lahan Kars. Faktor-faktor yang mempengaruhi bentang alam Kars terbagi menjadi 4 sebagai berikut. Yang pertama, ada faktor fisik. Faktor-faktor fisik yang mempengaruhi pembentukan topografi Kars meliputi ketebalan batu gamping, porositas, dan permeabilitas, intensitas struktur atau kekar. Yang kedua, ada faktor kimiawi. Faktor-faktor kimiawi yang mempengaruhi pembentukan topografi Kars meliputi kondisi kimia batuan dan kondisi kimia media pelarut. Yang ketiga ada faktor biologis, lalu ada faktor iklim dan kondisi lingkungan. Next. Yang selanjutnya ada syarat terbentuknya bentuk lahan solusional atau Kars. Ada beberapa syarat terbentuknya bentuk lahan solusional atau Kars, yaitu yang pertama, terdapat batuan yang mudah larut. Yang kedua, kekompakan batuan. Yang ketiga, mempunyai lapisan batuan yang tebal. Yang keempat, banyak terdapat diaklas atau retakan curah hujan yang cukup di atas 250 mm per tahun. Yang kelima ada temperatur. Terus yang terakhir ada penutupan batuan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Meta Agripa Manulang. Ya, selanjutnya proses terbentuknya lahan Kars atau karstifikasi. Karstifikasi atau proses membentukan bentuk lahan Kars adalah proses kerja air, terutama secara kimiawi, meskipun secara mekanik pula yang menghasilkan kenampakan-kenampakan topografi Kars. Ini menurut Ritter 1979. Kualifikasi atau proses pembentukan Kars didominasi oleh proses pelarutan air pada umumnya, tidak mudah melarutkan batu gamping. Akan tetapi, air hujan yang mengandung karbonat CO2 yang bekerja sebagai bahan pelarut yang hebat, CO2 berasal dari yang masuk ke dalam pori-pori batu gamping dan melarutkan hasil dari pelarutan dapat didapati berupa lubang-lubang gua, stalaktit, dan stalagmit. Diagram proses pelarutan batu gamping yang dikemukakan oleh Trudgill 1985. Selanjutnya, di sini adalah diagram. Dalam gambar tersebut ada 2, yaitu diagram alir proses pelarutan batu gamping
Dan gambar kedua yaitu faktor-faktor klasifikasi pengaruhnya terhadap proses pelarutannya. Selanjutnya, bagaimana proses pembentukan topografi karst? Ada beberapa proses pembentukan rupa bumi karst dan memiliki tahapan yang terjadi. Yang pertama, tahap pertama hanya terjadi batu kapur. Yang kedua, proses yang kedua adalah bentuk-bentuk dolim ataupun tekukan yang terbentuk corong semakin bertambah banyak sehingga hampir mencakup seluruh dari kawasan tersebut. Pada proses berikutnya di mana keadaan rendah tinggi berada di banyak bagian dan permukaan tanah hilang. Yang terakhir, di mana sistem biasa anak-anak sungai di permukaan bumi yang memenuhi permukaan tanah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Selin Anastasia Manaso. Ya, selanjutnya itu ada klasifikasi karst menurut para ahli. Nah, klasifikasi ini ada yang pertama itu klasifikasi menurut CVJIC tahun 1914. CVJIC membagi topografi karst menjadi 3 kelompok, yaitu hollow karst, narrow karst, dan karst transisi. Yang kedua itu ada klasifikasi Dvořákič tahun 1965. Menurutnya itu karst ini dibedakan menjadi bare karst, cover karst, sodi karst, bud karst, tropical karst, dan permafrost karst. Yang ketiga itu klasifikasi Sweeting tahun 1972. Karst menurut Sweeting diklasifikasikan menjadi true karst, pluvio karst, glacio karst, tropical karst, arid and semi-arid karst. Klasifikasi Sweetering terutama didasarkan pada iklim. Selanjutnya ini ada macam-macam bentuk lahan karst. Ada bentuk lahan negatif. Topografi karst. Bentuk lahan negatif karst itu bentuk lahan yang berada di bawah rata-rata permukaan setempat akibat proses pelarutan, runtuhan, maupun terban. Nah, macam-macam lahan negatif itu ada pertama dolin, di mana dolin itu cekungan tertutup yang berbentuk bulat atau lengkung atau lonjong dengan ukuran beberapa meter hingga lebih kurang 1 km. Menurut Ford and William 1992. Setiap dolin atau cekungan tertutup tersusun oleh 3 komponen. Next. Dolin oleh CVJIC 1893 dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu dolin mangkok, dolin corong, dolin sumuran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Amir Masyudi. Kemudian genetik dolin Bogli tahun 1980 lebih lanjut berdasarkan cara pembentukannya genetik. Mengklasifikasikan dolin menjadi dolin pelarutan, dolin aluvial, dolin amblesan, dan dolin runtuhan. Berikut ini merupakan gambar genesa pembentukan dolin. Yang A itu merupakan dolin runtuhan, yang B merupakan dolin pelarutan, yang C merupakan dolin amblasan, yang D merupakan dolin runtuhan, batuan penutup, yang E merupakan dolin aluvial, menurut Jennings 1985 pada Michael A. Dinsmore tahun 1999. Kemudian lembah karst atau karst valley. Dalam hal ini disebutkan ada 4 macam lembah karst, yaitu yang pertama allogeneic valley, yang kedua lembah buta atau blind valley, yang ketiga pocket valley, yang keempat lembah kering atau dry valley. Kemudian yang kedua adalah pies, merupakan bentuk tak rata pada permukaan batu gamping akibat adanya proses pelarutan, penggerusan, atau karena proses lain. Kemudian yang ketiga ada karst split. Karst split adalah celah pelarutan yang terbentuk di permukaan. Kemudian yang keempat merupakan parit karst. Parit karst
adalah alur pada permukaan yang memanjang yang membentuk parit. Banyak kali Kemudian ada bentuk lahan positif. Yang pertama kerucut karst, yang kedua menara karst. Bisa dilihat pada gambar di sampingnya. Stadia perkembangan topografi karst. Stadia perkembangan topografi karst memiliki 4 stadia yang terdiri dari A. Stadia muda atau early youth, yang B. Stadia muda lanjut atau late youth, yang C. Stadia dewasa atau maturity, dan yang D. merupakan stadia tua atau old age. Kemudian ada persebaran karst di Indonesia. Di seluruh wilayah kepulauan Indonesia, luas kawasan karst mencapai hampir 20% dari total luas wilayah. Dari kondisi geologinya, Indonesia kaya akan batu gamping. Tetapi tidak semua batu gamping yang ada di wilayah Indonesia dapat berkembang menjadi bentang alam karst. Beberapa wilayah Indonesia yang dapat ditemukan bentang alam karst yaitu yang pertama Pulau Sumatera, kedua Pulau Jawa, ketiga Pulau Kalimantan, keempat Pulau Sulawesi, yang kelima Pulau Sumbawa, dan terakhir keenam Pulau Irian Jaya. Kemudian bentuk lahan marin. Geomorfologi asal marin merupakan bentuk lahan yang dihasilkan oleh aktivitas atau gerakan air laut, baik pada tebing, pantai berpasir, pantai berkarang, maupun pantai berlumpur yang terdapat di sepanjang pantai. Proses perkembangan daerah pantai itu sendiri sangat dipengaruhi oleh kedalaman laut. Marin, selain dipengaruhi oleh kedalaman laut, perkembangan bentang lahan daerah pantai juga dipengaruhi oleh yang pertama struktur, tekstur, dan komposisi batuan di daerah pantai. Yang kedua, keadaan bentang alam atau relief dari daerah pantai atau daerah di daerah sekitar pantai tersebut. Yang ketiga, proses geomorfologi yang terjadi di daerah pantai tersebut yang disebabkan oleh tenaga eksogen di garis pantai. Misalnya angin, air, es, gelombang, dan arus laut. Proses endogen juga berpengaruh dalam pembentukan dan perkembangan bentang alam di daerah pantai. Misalnya tenaga vulkanisme, diastrofisme, perlipatan, patahan, dan sebagainya. Dan yang terakhir keempat, kegiatan gelombang, arus laut, pasang naik dan pasang surut, serta kegiatan organisme yang ada di laut yang menyebabkan perubahan ada di laut. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Faisal Mahendra. Pengertian daerah pantai. Berdasarkan tahap-tahap perkembangannya, karakteristik garis pantai dapat dibedakan menjadi beberapa pengertian, yaitu yang pertama itu pantai. Shore adalah daerah peralihan antara permukaan air tertinggi dan terendah. Yang kedua garis pantai atau shoreline. Shoreline adalah garis yang membatasi permukaan daratan dan permukaan air. Yang ketiga pantai depan, foreshore. Foreshore adalah daerah sempit yang terdapat pada pantai yang terletak di antara garis pasang naik tertinggi dengan garis pasang surut terendah. Dan yang terakhir ada pantai belakang atau backshore. Backshore adalah bagian dari pantai yang terletak di antara pantai depan, foreshore, dengan garis batas laut tetap, coastline. Yang kelima itu ada pesisir dan garis pesisir. Coast adalah daerah pantai yang tidak menentu dan cenderung meluas ke daratan. Sedangkan coastline adalah garis batas laut yang tetap dari pesisir. Yang keenam, endapan pantai. Beach merupakan endapan hasil kegiatan laut yang terdapat di pantai. Menurut tempat terjadinya, beaches ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu endapan bawah pantai depan, endapan atas pantai depan, dan endapan pantai belakang. Klasifikasi pantai. Menurut Johnson, pantai dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Pantai yang tenggelam. Jenis-jenis pantai tersebut antara lain lembah sungai yang tenggelam, lembah glasial yang tenggelam, bentuk pengendapan sungai, bentuk pengendapan glasial, bentuk permukaan hasil diastrofisme, bentuk permukaan hasil kegiatan gunung api. Yang kedua, pantai yang terangkat. Pengangkatan ini dapat diketahui dari gejala-gejala yang terdapat di lapangan dengan sifat yang khas, yaitu pertama, terdapatnya bagian atau lubang daratan gelombang yang terangkat. Kedua, terdapatnya teras-teras gelombang. Ketiga, terdapatnya gisik. Keempat, terdapatnya laut terbuka. Kelima, garis pantai yang lurus. Yang ketiga itu
pantai yang netral, dan yang terakhir ada pantai majemuk. Klasifikasi pantai menurut Johnson 1919, Pat Thornbury 1964 berdasarkan Genesa dibagi menjadi 4 macam, yaitu pantai tenggelam, contoh itu pantai Ria dan pantai Fox, pantai naik, pantai netral, dan pantai campuran. Proses terbentuknya pantai, tenaga yang mempengaruhi proses terbentuknya pantai, baik secara langsung maupun tidak langsung, ada beberapa macam, yaitu gelombang laut, arus litoral, pasang naik, dan pasang surut, tenaga es, dan kegiatan organisme laut. Aeolian. Bentuk lahan asal proses aeolian merupakan bentukan lahan oleh proses eksogenik dengan angin sebagai agen pembentuk utamanya. Hakikatnya, bentuk lahan aeolian terdiri dari 3 proses, yakni erosional atau pengikisan, deposisional atau pengangkutan, dan sedimentasi atau pengendapan. Bentuk lahan aeolian dapat berkembang dengan baik apabila terpenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, tersedia material berukuran pasir halus hingga kasar dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, adanya periode kering yang panjang dan tegas. Yang tiga, adanya angin yang mampu mengangkut dan mengendapkan bahan pasir tersebut. Yang keempat, gerakan angin tidak banyak terhalang oleh vegetasi maupun objek lain. Pada hakikatnya, bentuk lahan asal proses aeolian dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama erosional, contohnya lubang angin dan lubang ombak. Yang kedua deposisional, contohnya gumuk pasir. Yang ketiga ada residual, contohnya lake deposit, devaluation hollow, dan panas. Proses terbentuknya lahan aeolian. Yang pertama oleh pengikisan angin. Erosi angin menempuh 3 cara, yaitu abrasi, deflasi, serta editurbulensi. Korasi atau corrosion berdasarkan kerjanya korasi dapat dibedakan yang pertama polishing dan pitting. Yang kedua groving dan shaping, yang ketiga ada vesting. Yang kedua pengangkutan oleh angin. Jenis-jenis gerakan pengangkutan materi oleh angin adalah yang pertama suspensi, yang kedua saltasi, yang ketiga rayapan permukaan. Selanjutnya pengendapan oleh angin, dan yang terakhir abrasi. Bentuk lahan. Adapun bentuk lahan yang terbentuk karena peristiwa abrasi antara lain notch, cliff, wave cut platform, sea cave, blowhole, inlet, arch, dan step. Ya. Demikian presentasi dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.